Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dimanapun berada, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran dari rumah, yaitu materi yang keempat, bulan Ramadan yang indah. Anak-anak ibu pasti tentunya sering mendengar kata bulan Ramadan. Kalau diteringatkan bulan Ramadan itu termasuk bulan Islam, yang mana bulan itu mengingatkan kita pada puasa, yaitu dan juga sholat tarawih. Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang puasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat, yaitu yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Terus apakah itu puasa? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu perintah puasa di dalam Al-Quran, yaitu dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu hadiahnya adalah takwa. Takwa itu apa kemarin anak-anak? Yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kita harus puasa? Puasa itu menahan diri, lemas, capek. Kenapa kita harus berpuasa? Yaitu yang pertama sekali itu adalah perintah Allah kepada umat Islam. Perintahnya sudah jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, dalam puasa bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan. Jadi disitulah kita berusaha untuk mencari ampunan Allah dan mengumpulkan banyak pahala agar kita lebih dekat kepada Allah, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga, dapat memperkuat jiwa sosial kita. Jadi banyak kita lihat di sekitar kita itu mungkin dalam sehari dia berpuasa karena kenapa? Karena tidak bisa makan. Maka kita dalam berpuasa ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin makannya hanya sekali dalam sehari atau bahkan sekali 2 hari makannya tidak tentu, tidak seperti kita. Jadi kita diwajibkan berpuasa bisa juga memperkuat jiwa sosial kita dan mempererat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita akan membahas puasa. Puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau syam, yang artinya menahan diri atau mengendalikan diri, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Lalu menurut istilah, puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu dia tadi, itu makan dan minum, atau melakukan perbuatan maksiat. Banyak sekali yang bisa membatalkan puasa, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai terbenamnya matahari. Ibu ulangi ya. Menurut istilah, puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Pahami anak-anak ibu? Selanjutnya syarat-syarat puasa Ramadan. Coba anak-anak ibu, kira-kira syarat itu apa sih? Syarat itu hal-hal yang harus dipenuhi. Anak-anak ibu sebelum masuk ke sekolah itu ada syarat-syaratnya. Harus dipenuhi sebelum masuk ke sekolah. Maka kita seperti halnya sholat, berpuasa juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama syarat wajib puasa. Itu syarat wajib puasa ini artinya keadaan yang menyebabkan kita harus melaksanakan puasa.
Yang pertama sekali kita harus beragama Islam. Maka kalau kita sudah beragama Islam seperti sekarang ini, kita wajib melaksanakan puasa jika sudah masuk waktu puasa. Yang kedua, kita harus sudah balik. Balik itu cukup umur. Ditandai dengan kita, kalau perempuan mungkin datang bulan. Kita sudah bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Maka kalau kita sudah balik, kita harus melaksanakan puasa. Yang ketiga, kita mampu atau kuat melaksanakan puasa. Jadi anak-anak kecil yang masih umur 4 tahun, 5 tahun itu kan belum kuat kan melaksanakan puasa, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Atau orang tua yang sudah rentah, sudah tidak bisa jalan, dia itu nggak kuat lagi berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Sebaliknya kalau kita masih mampu atau kuat berpuasa, kita wajib berpuasa. Itulah dia syarat-syarat wajib puasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini maksudnya hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan puasa agar puasa kita itu sah. Jadi kalau hal-hal itu tidak terpenuhi sebelum kita puasa, maka waktu kita melaksanakan puasa kita menjadi tidak sah. Maka syaratnya ini harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu pastikan diri kita harus beragama Islam ya. Jadi kalau kita belum Islam, kita belum boleh melaksanakan puasa. Walaupun kita boleh melaksanakan puasa, tapi puasa kita tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berakal. Berakal itu bisa membedakan yang mana yang baik, mana tidak baik. Jadi orang gila itu, kalau kita dalam keadaan mabuk, dalam keadaan gila, kita tidak boleh berpuasa. Atau puasa kita menjadi tidak sah, maka kita pastikan dulu diri kita berakal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita mabuk atau kita dalam keadaan tidak sadar, maka kita tidak boleh berpuasa, tidak harus berpuasa. Selanjutnya kita harus suci dari haid dan nifas. Haid itu akan dialami oleh setiap anak perempuan yang sudah meranjak remaja atau beranjak dewasa. Itu kira-kira datang bulan itu sekitar 7 hari, 1 minggu itu paling lama ya. Atau juga nifas. Nifas itu terjadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan. Maka kalau kita tidak suci, belum bersih, belum mandi wajib, kita tidak boleh berpuasa. Ataupun kalau kita berpuasa, puasa kita tidak sah. Tapi kalau sudah suci dari haid dan nifas, kita berpuasa, maka puasanya akan sah. Selanjutnya kita mengetahui waktu berpuasa. Jadi berpuasa Ramadan itu hanya kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanya sekali dalam setahun ya. Kira-kira waktunya selama 29 hari ataupun 30 hari. Itu dia syarat sah puasa. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ini ada 2 ya anak ibu. Rukun puasa itu hal-hal yang harus dikerjakan selama kita melaksanakan puasa. Jadi apabila hal-hal tersebut tidak kita kerjakan salah satunya, maka puasa kita tidak akan sah. Yang pertama yaitu niat puasa pada malam hari. Niat itu adalah keinginan hati atau kehendak hati dalam hati kita. Jadi sebelum kita berpuasa besoknya malamnya kita harus berniat. Atau boleh juga kita melafazkan niat puasa, yaitu nawaitu shauma ghadin an a'da'in fardhu syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa ya. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan batal puasa, minum pun batal puasa, berkata-kata kotor batal puasa, melakukan perbuatan maksiat pun juga membatalkan puasa. Maka rukun puasa itu hanya ada 2, niat puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi sekian dulu materi kita tentang puasa Ramadan. Ibu akan melanjutkan materinya minggu depan. Materi yang ada dalam video ini silahkan dibuat rangkumannya di buku tulis masing-masing. Tidak perlu dikumpul, yang penting saat ibu minta catatannya harus ada ya anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu paham. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan melalui WA atau japri ibu langsung. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.